Oke, kurekam. Oke guys, kita lanjut guys. Ini tampilan Excel. Nah, sekarang kita kemarin belajar record makro yang dosen sebelumnya ajarkan, seperti nomor, nama, terus alamat, terus HP. Kemarin kita mau record makro, caranya adalah developer record makro. Ini makro M input. Gimana sih tulisannya input? Nah, shortcutnya Ctrl I. Kalau huruf besar bisa enggak? Jadi Ctrl Shift I kalau pakai huruf besar ya. Jadi Ctrl I. Nah, oke. Kalau kemarin kita belajar di developer ini, kita data ya. Ini kita blok dulu kah? Ya, baru data form munculkan. Bisa munculkan data form. Data blok, baru di sini developer klik form, baru oke. Kayak gini ya. Masukkan namanya di sini nomor 1, namanya Saleh ya. Alamatnya Mangku Palas. Nomor HP-nya Saleh ya, kasih petik 108 bla 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 bla. Baru kita new ya. Tambah lagi enggak usah. Kita close, baru kita stop. Nah, membuat seperti ini sistem otomatis yang sangat sederhana begini. Nah, sekarang kita insert, masukkan button. Klik di sini, akan ngelink dengan makro. Kayak gini ya. Nah, terus propertinya di button di sini kita ganti. Mana ganti buttonnya di sini? Ganti name atau ini? Name ini ya? Enggak ini name sheetnya. Gimana ganti name? Oh ini, nah pelan-pelan double klik. Lupa sudah abang ya. Tambah ya. Dari tambah ini klik kanan, asing makro bisa arahkan gini kemarin ya. Tapi karena button sudah ada connect, baru kita klik tuh kayak gini ya kan. Nah ini sampai kemarin makro ke edit makro, ininya dirubah. Sampai sini nggak ngerubah ya kan. Mau diingat lagi atau mau lanjut aja? Receh aja nih ya. Nah, bisa juga di sini munculkan pesan ya. Kalau mau ngedit, mau munculkan pesan selamat datang gitu ya. Nanti ada perintah namanya msg box, munculkan pesan selamat datang. Mau pakai tulisan munculkan pesan suara juga bisa. Asal ada suaranya, kita panggil rumusnya. Tapi ini tuh muncul kan? Tuh, close. Coba kita lagi jalankan. Kosong. Muncul dulu selamat datang, ketika kita oke kan kayak gini. Ya. Nanti selanjutnya adalah kembali lagi ke sini. Habis nanti kita latihan, aku bikin teh dulu di bawah. Kalau kamu ngopi ikut ke bawah ya. Nah, di sini jendelanya terbuka aplikasi Microsoft Excel, tekan tombol Alt F11, maka akan muncul jendela Visual Basic Application. Nah, atau alternatif lain tadi yang kita buka, klik tab developer, klik tombol Visual Basic. Nanti akan muncul tampilan yang kayak ini. Oke? Klik di sini Alt F11. Tuh, maka akan muncul tampilan jendela coding Visual Basic ya. Nah, tampilannya di sini ini dia tampilannya user form. Sama kayak pelajaran semester 1. Ini user form, ini jendela coding, ini bisa dikecilin di sini ya kalau keganalan ya. Ini bisa kita close biar nggak banyak ini. Ini jendela project, misalnya nambah user form tuh. Ya, macam-macam user form di sini untuk transaksi penjualan, ini transaksi pembelian, ini barangnya, ini petugasnya. Kita buat masing-masing. Kalau mau jalankan, klik di sini user form 1. Kemudian buka user form 5, jalankan. Muncul user form 5. Oke.
Terus ini kita close dulu. Oke. Ini namanya toolbox. Seperti semester 1 ini untuk mengeksekusi. Nah, di sini comment button. Kayak gini kan kemarin semester 1 belajar. Nah, aku review sedikit ya. Kemarin pakai Excel atau pakai PB murni? PB murni. Nah, karena PB murni dia tidak terintegrasi ya. Cuman perbedaannya kalau Excel klik sekali aja sudah bisa kayak tadi ya. Ini di sini oke, kalau di sini selesai ya. Kalau rasanya kemarin ini selesai. Nah, ini namanya label 1, ini label 2. Propertinya ini klik di sini. Nah, ini jendela properti. Jadi kalau ini ketutup, yang di sininya kamu klik-klik ya. Paham sedikit? Nah, kita pilih alfabetik. Label 2-nya kemarin rasanya di font. Klik di sini properti fontnya. Di sininya kalau nggak salah 24. Terus posisinya diketengahkan. Mana alignment di sini? Alignment. Nih text align. Kalau di PB alignment, kalau di Excel text align. Kita pilih center. Nah, kita masukkan rumus. Ya. Ini namanya text box. Kalau ini namanya label. Jadi kita mainkan propertinya. Mi titik label. Nah, saya pakai mi untuk manggil apa yang di dalam form. Jadi tidak usah ngetik label 2. Titik cap. Turunkan, tekan tab lagi di keyboard ya. Sama dengan apa yang diisi dari mi text box, tekan tab lagi, titik text. Tuh, jadi ketika diedit, yang ini tambah kemarin apa ya rasanya ya rumusnya ya? N, selesai ya. Nah, jadi ketika masukkan di sini angga khusus mah ketika oke, langsung muncul tulisan idola bubuhan yang cewek-cewek di sini. Bisa? Lanjut. Sekarang kayak apa caranya ketika diklik di sini langsung masuk ke sini ya? Nah, kita fokus, kita tambahi coding barunya di sini. Kita fokus ke sheet mana? Ini ada banyak sheet nih. Nah, ya ada banyak sheet. Kita fokus di sini sheet data. Misalnya ya, kita mau masukkan namanya Angga di rank A1. Nah, jadi kita tambahkan codingnya. Fokus ke rank, nama sheetnya dulu, work sheet, pakai S, buka kurung, nama sheetnya apa? Data, tutup kurung, .select. Tuh. Jadi ketika dijalankan, ini kan masih entar. Ini kita kesinikan. Sheet 5 kisahnya ya. Ketika ini dijalankan, aku mau tulis di sini Udin. Oke, dia fokus ke sheet data. Ya. Mau fokus ke ini kan masih rank A1 ya. Misalnya datanya mau kita simpan di B6. Fokus ke rank B6. Fokus ke rank, buka kurung, petik 2 B6.2.select. Tuh. Jadi ketika dijalankan klik fokus ke B6. Ya. Nanti mau diisi datanya. Nah, ketika diisi aktif cell titik palu ya sama dengan isian dari mi titik text box 1 titik text. Jadi ketika dijalankan di sini siapa namanya Asep. Oke, muncul di sini Asep. Ya, kita main-main kayak gitu. Jadi aku coba mengajarkan sesederhana mungkin, walaupun modul itu serumit mungkin ya. Jadi nanti antara modul kalian sinkron, kalian sambil baca, karena aku sengaja bikin modul agak rumit ya, supaya kalian paham ternyata coding itu banyak. Belum lagi kalau kita buka chat GPT, mana di sini chat GPT cuy? Pakai apa ya kemarin akunnya ini nih, akun ini kemarin. Kita buka GPT nih. Jelaskan coding
dalam PBA Excel. Kalau Excel manual, kalau pakai PBA Excel bisa berpikir dan bekerja otomatis. Nah, struktur dasar codingnya apa? Jadi kita kalau pakai PBA kita merancang AI buat si Excel. Ya, sekarang kan zaman AI kan, kita yang merancang AI. Nih rumusnya tuh, munculkan pesan halo dunia, menampilkan ya kan, sub hello world, fungsi tuh, ada lagi elemen pentingnya variable, if, loop, rank, worksheet, message box, input ya tuh. Ini yang kita pelan-pelan nanti pelajarin ya, ini belajar logikanya. Oke, lanjut, selesai. Nah, lanjut lagi di sini. Ini sudah paham, kuanggap. Nah, struktur dalam PBA ada modul, ada prosedur. Ada modul, ada prosedur. Kalau modul adalah tempat menyimpan kumpulan prosedur. Dibuat dengan klik kanan, Project Explorer, Insert Modul. Modul dipakai di sini. Insert di sini modul, maka otomatis akan muncul di sini. Modul itu tempat record makro itu loh, disimpan di modul ya. Kenapa? Modul ini tempat bikin rumus yang bisa dipakai di semua tempat. Tapi kalau kamu bikin rumus di dalam user form ini, rumusnya cuma aktif di dalam ini aja. Tapi kalau kamu bikin formula di dalam modul sini, akan dipakai di semua tempat termasuk di sheet. Contohnya apa? Contohnya aku ya, buatkan modul terbilang PBA Excel. Yang bisa nggak dia? Tuh, kodenya masukkan rumusnya ini ya tuh, banyak kan? Jadi kita nggak perlu menghafal ya. Cara mengukur terbilang 1, 2, 3, ini kita copy, baru kita pastekan di modul ya. Jadi nanti ada di sini function. Function ini namanya bikin rumus. Karena di Excel tidak ada terbilang. Oke, kita save as-nya, save as tipenya nomor 2, bukan nomor 1. Karena orang kerja kalau sudah main Excel, save as-nya nomor 2. Ini latihan 1, baru save. Oke. Misalnya di sini Asep gajinya di sini 12 juta, cukuplah kredit iPhone sebulan ya. Nah, kalau aku Xiaomi aja bahagia karena bisa jadi remote. Oke, di sini tuh ya. Terbilangnya gimana? Sama dengan tuh muncul tadi yang kita buat. Terbilang, klik ini baru enter. Tuh. Kita bikin rumus 120 0 juta 0, berarti salah rumusnya ya. Nanti kita perbaikin. Jangan pakai ChatGPT, cari rumus terbilang. Rumus terbilang. Karena ChatGPT itu tidak selamanya benar. Jadi bagusnya kita pakai nih cara praktis menggunakan rumus terbilang. Ada enggak rumusnya? Enggak ada. Ini rumus ini nih, rumus apa proper upper ya. Sebentar, kita cari yang lain. Nah, ini nih. Kita ganti modulnya, kita ambil di sini ya. Nah, ini kayaknya nih. Bisa nggak di copy nih? Ctrl A, semuanya cuy. Nah, kita copy. Makanya enak harus pakai mouse kayak gini nih. Jangan nggak pakai mouse ya. Wajib laptop kalian beli mouse. Copy. Oke, ini kita ganti modulnya yang di sini. Ini kita Ctrl A, Ctrl V, baru kita save ulang. Nah, di sini ada enggak fungsi terbilangnya di sini? Terbilang tadi ini loh, public fungsi terbilang. Jadi kita tinggal panggil terbilang. Kalau B-nya kita besarin, nah bilang, nanti dia jadi besar juga di anunya. Ini kita kembali ke Excel. Sama dengan nah B-nya besar kan?
Nah, klik di sini, enter. Tuh. Ya kan? Atau ini kita tulis 134 bla 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 00. Tuh, 1.370.800.700 ya. Nah, ini kalau bikin kwitansi yang terbilang otomatis dan itu disimpan dalam modul. Sampai di sini lumayan paham? Sayangku, ngantuk kah? Oh enggak. Nanti kita ngopi di bawah ya. Kopi kapal api. Biar otakmu ada tutut. Mana di sini? Aduh, tegang banget hidup. Tenang aja, aku tidak sekul Pak Julfikar yang gagah. Aku suka ngapaki kamu. Lanjut di sini di dalam Excel lagi ada istilahnya prosedur. Prosedur itu contoh prosedur sub tampilkan pesan, contoh function ya. Di prosedur terbagi menjadi dua, ada sub, ada function. Nah, function ya ini tadi yang terbilang tadi ini. Ya, ini function. Function ini kita menciptakan fungsi atau menciptakan formula. Ya. Misalnya kamu pengen menciptakan rumus saldo menurun, pernah belajar? Enggak pernah. Nah, penyusutan itu ada metode berbagai macam, ya. Cuman yang dipakai di dunia, di Indonesia metode garis lurus doang, ya. Nah, metode garis lurus kamu padukan dengan metode lain-lain. Wah, kamu cuman bisa nyatukan di PBA karena metode garis lurus bawaan fungsi dari Excel tinggal sama dengan SLN. Nah, di sini ada sales page, ya ada biaya penyusutannya, ada sales page sama umur ekonomisnya, ya. Tapi kalau mau tambah, rumusnya kamu tambahin, mau nggak mau masuk di function. Matanya sudah merah. Lanjut. Oke. Nah, terus kalau sub ya ini tadi. Nih sub. Kalau kita double klik ini akan muncul prepaid sub. Ada public sub, ada prepaid sub. Kalau public sub yang kayak tadi, public sub di sini, ya. Nah, kalau public sub itu rumusnya bisa dipakai di semua tempat. Tapi kalau prepaid sub, rumusnya bisa dipakai cuman di form itu sendiri. Bisa ngikutin? Oke, lanjut. Ini studi kasus. Perlu studi kasus enggak? Mau latihan enggak? Belum. Oke. Sub bersihkan isi data. Simpan kode di modul. Nanti kamu coba di rumah ya. Nah, aku ngasih latihan versi lain yang lebih sederhana supaya nyangkut di kepala ya. Lanjut. Kita lagi bab bagian 2, dasar-dasar PBA Excel. Tujuan belajarnya supaya kamu memahami struktur penulisan prosedur dalam PBA, mengenal variabel dan penggunaan tipe data dalam PBA, menggunakan mistake box, input box, menggunakan operator fungsi bawaan, menggabungkan konsep variabel, operator dan pesan untuk membuat aplikasi sederhana. Struktur dasarnya tadi ada sub, ada function. Sub perintahnya apa? Kalau function fungsinya apa? Kemudian ada komentar. Kemudian ada deklarasi variabel dan tipe data. Kayak kemarin. Tipe data masih ingat nggak? Visual Basic, masih ingat? Lupa? Sudah, lupakan aja. Kalau komentar, tahu nggak komentar? Dalam bahasa pemrograman ada yang namanya komentar. Apa ini? Ini PBA-nya Word ya, salah abang, buka Excel. Nah, ini komentar nih, kasih petik 1 ini ya. Petik 1 ini adalah buatan siapa yang paling gagah di kelas ini? Idris. Nah, ya, ini komentar. Makanya sesuatu yang hijau ini artinya lambang komentar ya. Tapi kalau error rumusnya, misalnya kita buat error, kita hilangkan kayak gini ya. Nih, jalankan. Nah, error kan?
Nah, jadi dia pasti kuning. Hati-hati kamu, ada yang tidak pas. Tapi kalau sudah merah, codingnya salah. Jadi lambang warna kuning nih hati-hati. Kalau merah stop dulu, baikin. Kalau hijau lanjut aja. Ya, itu filosofinya. Sama mengikuti lampu lalu lintas yang bikin software ini. Jadi memudahkan kayak mana supaya bahasa coding ini mudah logikanya kamu pahamin. Oke, gua lanjutkan. Stop. Ingat ya, reset ya. Terus kalau ketemu tulisannya debug, klik debug, jangan langsung end ya. Karena debug tuh artinya pahami aku. Ini kemarin debug langsung ketakutan tutup. Masalah tuh dihadapi, jangan dilari dari masalah. Anjay. Lanjut. Nah. Ini ada struktur program, ini adalah contoh dasar VBA ya. Pelajaran kita semester kemarin. Kemudian ini contohnya, contoh fungsi-fungsinya. Nanti kita skip. Kemudian ada variabel, tipe data dan konstanta. Kemarin tertulis ada enggak yang namanya dim, nama async dim ya. Nah, dim itu artinya proses mendeklarasikan atau menetapkan bahwa yang namanya kata-kata nama ini adalah jadi sebuah wadah. Ketika dimasukkan wadah itu, format hurufnya berupa string. String itu angka, huruf, tanda baca. Kalau integer, bilangan bulat dari 0 sampai 9. Integer, ya. Nah, tipe data umum ada integer, ada long, double, boolean, sama date. Nah, supaya memudahkan kamu mengingat, kita coba main-main lagi di sini. Aku mereview dulu yang semester 1. Kita pakai user form berapa, Pale? User form 2. Oke, kita bikin kalkulator yang kayak kemarin kamu pelajari. Nanti kita coba ya. Mata kuliah ini asik, makanya anak KP yang angkatan tahun kemarin tuh jago-jago bikin aplikasi. Cuman pada takut semua, bingung aku. KP yang tahun ini 2 tahun lalu jago-jago, tahun ini nggak ada yang berani ambil. Pada ketakutan semua sama coding. Entah cara ngajarku yang salah ya, atau mereka yang penuh kesalahan. Nah, di sini data 1. Atau di sini data 2. Di sini text box 1. Ini ukurannya biar pas gimana ya, sama tingginya ya. Di sini height, mana height sama tingginya dia 20. Tuh, sama ukurannya kan? Kita setting di property. Kemudian outputnya kita ke labelkan aja outputnya. Kita bikin label di sini ya. Label 3, terus fontnya kita ganalin. Mana yang paling ganal di sini? Nih, ganalin. Di sini tulis 860. Oh, keganalan. Mana tadi? Keganalan 60 coy. 30. Oh, lumayan. Ya. Ini di sini. Terus back colornya kita nggak usah deh. Back colornya nanti kita mainkan. Text alignnya mana text align? Kita centerkan ya. Nah, terus kita tambah comment button. Ada comment button ini, ya. Supaya kamu memahami yang namanya variabel, kita buat 2 comment button aja. Paling tidak kamu pemanasan. Comment button 1 captionnya dijumlahkan. Nah, comment button 2 ini selisih waktu. Oke? Nah, kita pilih dijumlahkan. Coba jalankan. Maunya aku di sini 12 ditambah 12. Ketika dijumlahkan di sini muncul 24. Otomatis kita harus membuat sebuah variabel. Makanya kita dim ya a as integer ya. Kemudian dim b as integer, dim c as integer. Oke. Sekarang kita deklarasikan A adalah miliknya si mi titik textbox 1 titik text
B adalah tempat menampung data si mi text2 titik text. Nah, sedangkan C adalah penjumlahan dari A ditambah B. Ya. Supaya keluar hasilnya di label 3, mi titik label 3, karena dia bukan teks, kalau label berarti caption. Itu diambil dari C. Paham logikanya? Aku menjelaskan sesederhana mungkin karena kamu belajar sama aku dulu ya, Pibi ya? Enggak kah? Oh. Jadi aku enggak pernah ngajar kamu. Ketika dijumlahkan muncul 29. Ya. Paham? Tapi bagaimana kalau di sini jam 13, di sini 45, di sini dia berangkat kurang sampainya jam 2.78. Ketika dijumlahkan debug. Ya, tipe datanya beda, makanya dibutuhkan variabel lain untuk menjelaskan. Ya, paham maksudnya? Jadi di sini kita buat dim, misalnya ABC sudah tadi ya, D as that, ya. Nggak ada time nggak? Atau di sini dim D as that, E as, nah nggak ada time-nya, that juga, that, ya bisa kayak gini, koma, add as that, bisa gini juga mendeklarasikannya. Jadi dimnya cuma sekali, sisanya di samping. Jadi D adalah miliknya si mi text box 1 titik text. Habis itu E adalah miliknya si, bisa kayak gini, text box 2 titik text. Kan capek gitu ya, mending panggil mi. Mi maksudnya di dalam form ini, mi aku ini di dalamnya ada apa aja gitu. Nah, lanjut, nggak penting. F adalah selisih antara, misalnya yang tadi jam berangkat, yang di bawah jam tiba. Jadi E dikurang D, ya. Terus mi titik label 3 titik caption adalah diambil dari F. Nah, atau di sini kita keterangan kasih petik F itu adalah selisih waktu. Tuh, buat kayak gitu. Ini salah di sini. Ini biasanya kayak gini bikin keterangan. Tuh, ya kan? Supaya kamu mudah ingat. Save. Oke. Loh, mana tadi? Nih, munculkan di sini. Tahu cara munculkan user form-nya supaya muncul di luar? Kita lihat. Kita bikin di sheet mana nih? Sheet 1 aja. Kita insert. Kemudian kita insert di sini record makro tag ya. Ini kita new, muncul kayak gini, button 2 titik klik sama dengan user form 2 titik show. Tuh. Atau sama aja gini, load user form 2. Tuh, dua rumus ini bisa dipakai, pilih salah satu. Jadi ketika ini di save makronya, ini kita keluar, klik, muncul. Ya, masukkan aku berangkat kemarin jam 12.12. Aku sampai di kampus jam 20.45. Berapakah selisihnya? Tuh, 8 jam 33 menit. Itu fungsinya variabel dalam PBA. Paham? Lanjut, paham guru? Gurunya yang paham. Selamat hari kemerdekaan. Oke, lanjut di sini. Kemudian ada nilainya konstanta. Nah, const biasanya dipakai untuk menetapkan sesuatu. Jadi const variabel PI itu adalah sebuah ketetapan di mana PI adalah 3,14. Konstanta ini biasanya kan ada selisih waktu. Misalnya kita tadi mau pakai ini Wood lagi, salah lagi abang. Sembunyikan aja dah developernya ini biar enggak matikan developernya yang di Word ya. Tuh, jadi kita nggak ada developer, kembali ke Excel. Nah, kalau di sini ada selisih waktu, ya,
selisih waktu. Misalnya kayak di lapangan futsal atau warnet, kamu masuk ke warnet jam berapa, keluar jam berapa. Ketika keluar kan dihitung selisihnya ya, jam. Supaya menjadi RP, kita bikin semacam ketetapan 1 jam tuh berapa rupiah sih, ya. Kita kalikan dengan konstanta itu. Jadi ada kata langsung muncul billingnya berapa. Itu fungsi konstanta. Aku nggak mau ngasih contoh biar nanti dalam perjalanan ada, ya. Nah, lanjut lagi, lihat praktek penggunaan dalam logika keuangan. Ini untuk menghitung pajak. DIM total berapa? Total 1000, PPN total 1000. Ini contoh doang ya. Ini contoh. Ketika diklik muncul pesan. Nih, ini contoh doang. Kamu copy ini, kamu pelajarin, kamu coba di sini. Kalau kepalamu sakit, lanjut lagi materi selanjutnya. Ini kontrol V. Jadi kita save. Coba kita klik. Tuh, kayak gini doang. Ya. Oke, lanjut lagi abang. Nah, di semester 1 kita belajar operator dan fungsi dasar. Operator-operator ini di dalam database akan kita pelajarin. Yang pertama, operator aritmatika sudah kan kemarin bikin kalkulator. Kemudian operator perbandingan, kurang dari sama dengan, ada kan? Kita pakai juga. Operator penggabungan teks pakai dan, ada kan? Dan dia bersatu. Formula khusus, ada sum, ada if, ada today, ada now. Karena ada fungsi aritmatika, fungsi logika, fungsi tanggal, fungsi waktu. Nah, ini contoh-contohnya doang. Ini contoh, ini fungsi dasar, music box, input box, ya. Len, ucase, hurufnya dijadikan besar, lowercase, hurufnya dijadikan kecil, apapun yang diketik berubah jadi kecil, ya. Kemudian di sini now, date, date, format number, ini, ya. Jika saldonya 0, maka mencukupi. Kita coba ini latihannya, kita copy lagi. Copy di button 2 lagi tadi, biar kamu agak sedikit paham. Aku tidak nuntut kamu supaya pintar, aku pengen kamu kepintaran. Oke, Ctrl V. Nah, jika saldo sama dengan 0, maka mencukupi. Coba jalankan. Tuh, saldo tidak cukup, ya. Kayak gitu doang. Mau kita hubungkan dengan ininya. Mau kita hubungkan dengan ini. Kita tulis di sini 34.000. Ketika diklik, saldo mencukupi. Mau nggak? Nanti kalau latihan aku suruh buat, nggak tahu pak. Ya. Nah, yang pertama fokus kepada worksheet. Worksheet apa tadi? Jangan di sini Cey, di sini aja sheet 3 ya. Rename, cek underscore saldo. Kenapa aku pakai underscore? Karena ketika masuk Visual Basic dia harus jadi satu kata. Ya, kalau kasih spasi, mau nggak mau kamu tambahi tanda petik-petik dulu, biar jadi satu kalimat. Nah, makanya ini kasih. Ini saldo. Di sini tulis duitnya 12 juta. Nah, 10.000. Jadi jika di rank C, ya. Nih kita fokus. Pakai buttonnya di mana? Di sini aja. Masukkan insert, masukkan ke sini. Oke. Kita new. Namanya button 1. Worksheet. Ini sheet apa nih? Sheet cek saldo ya. Nah, bisa kayak gini kamu langsung. Sheet 3 mana? Sheet 3 titik select. Karena dia sheet 3 kan? Cuman kita nggak tahu sheet 3 itu apa namanya. Makanya kita pakai nama. Jadi pakai nama worksheet. Atau sheet aja kayak gini. Sheet. Bisa kayak gini. Sheet petik 2 cek underscore saldo. Nah, bisa pakai worksheet, bisa pakai sheet. Sembarang kamu, yang penting kamu bahagia ya. Kemudian fokus rank berapa? Rank C3. Rank C3 titik
select kayak gitu. Paham sedikit? Jadi ketika dijalankan, buttonnya jalankan, tag langsung fokus ke sini ya. Ini namanya active cell value. Ini namanya active cell value. Atau kalau bahasa lengkapnya active cell titik offset 0,0 titik value. Ini namanya. Jadi active cell offset 0,0 value. Ya. Jadi dia 0, posisinya 00. Karena Excel itu ini baris, yang ke bawah kolom. Jadi apapun yang diketik kalau di Excel itu logika dasarnya ketika fokus ini 0,0. Kok jadi gini? Entar tambah petik 1. 0,0. 0 baris 0 kolom. Kalau fokusnya di sini mau pindah ke sebelah sini, petik 1 0,1. Perpindahan barisnya tetap yang mana kolom baris tadi frontal pelilit ya. Perpindahan 0 kolom ke baris. Kalau ke sini 0,3 ya. Tapi kalau ke bawah di sini 1,0. Kasih petik lagi biar enak, biar jadi angka 1,0. Kalau ke bawah sini 2,0. Apapun yang difokus. Terus kalau ke atas kayak apa bang? Nah, kalau ke atas kayak gini. Nah, petik 1 minus 1,0. Kalau lari ke sini jadi minus 2,0. Kemudian ke sininya apa? Petik 0, minus 1. Kayak gini ceritanya. Ya. Jadi apapun yang fokus jadi 0,0. Itu aplikatifnya di sini. Kita buka lagi kakak tingkatmu. Nanti kepake di sini. Pokoknya tidak ada mata kuliah yang paling mengasihkan dan menstreskan selain pemrograman. Jadi otakmu itu sehat, ya, karena kamu terbiasa stres. Kalau mau jadi orang ngerokok aja cengengesan ketawa, ya kan? Ngerokok lagi ketawa sendirian. Ada tuh di M Said. Dan ini penerapannya Visual Basic ini dia. Wih, belum, cari yang sudah ada, data barang. Ini dia. Tuh. Penerapannya di sini. Ya. 0,1. Jadi dia ketika nginput, dia fokus ke sheet barang ini, cuman isi di sininya 0,1 diisi, 0,2 diisi sampai 0, berapa. Dan ini pemanfaatannya. Mengisi ke samping itu kita belajar nanti pelan-pelan. Tapi kamu yang penting logikanya dulu paham. Kemudian dia dibikin variabel dim harga as double harga barang. Ini CBDBL. Apa CBDBL? Cari di ChatGPT. Apa itu fungsi CBDBL dalam PBA? Ya. Jadi AI sekarang selain membantu kamu menyelesaikan skripsimu, tugas-tugas dari dosen, ya, ataupun ketika dosen ngajak diskusi di kelas, langsung kamu HP standby-kan ChatGPT. Kira-kira menurut Anda mengapa ekonomi di dunia ini lagi gojang-gajing? Ketik ChatGPT. Saya Pak, baca semua. Oh Pak, menurut saya Pak. Wah, gitu kan? Langsung dapat nilai. Kan dosen yang penting aktif mahasiswa kan? Kalau zaman dulu aku kuliah S3 kayak gitu. Kami standby laptop, profesornya di depan. Profesor S3 tuh langsung nunjuk tuh. Karena S3 kan orangnya sedikit aja, langsung Mas Angga gimana kayak gini-gini. Langsung standby saya. Berdasarkan data Pak yang saya dapat dari internet ini, ya kan. Ya ngomong kayak itu. Ngomong kayak gini kan data valid ya. Jadi Pak, begitu saya simpulkan baru kamu otakmu main. Nah, itu fungsinya AI sebagai mitra berpikir, bukan jawaban dari pertanyaan. Ya, kamu jawab dulu, baru kamu simpulkan. Jadi otakmu tuh sehat, ya, dipaksa mikir. Bukan otakmu tuh jadi manusia robot, jawab tanya. Begitu juga ketika nyusun skripsi nanti, dapat di ChatGPT kalau bisa diketik ulang. Karena kalau copy paste dari ChatGPT ke Word langsung, itu nanti terdetek buatan AI. Tapi kalau diketik ulang, hasil GPT nggak kedetek. Nah,
Makanya kamu lihat ketika nyusun skripsi ada tuh bedanya. Ada tulisannya merah kayak gini ya. Ada yang ketik kayak gini enggak merah ya. Nah, kalau yang merah kayak gini, ini copy paste dari internet, dari ChatGPT, dari mana. Ini ada sisipan coding tertentu yang menyatakan bahwa itu copy paste. Tapi kalau yang kayak gini, ini diketik. Nggak akan muncul merah. Dan di situ sistem komputer tuh mendetek ini plagiasi, ini AI atau bukan. Paham sedikit? Nggak usah banyak-banyak paham, capek nanti aku. Oke. Kemudian message box dan input box. Ada lagi fungsi message box. Message box itu menampilkan pesan. Ciri khas message box ini sinteksnya munculkan pesan, kemudian prompt-nya button, title. Ya, contohnya ini message box. Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes atau no. Ini ada perintah. Kita copy yang ini. Kalau yang tadi kan yang nomor 1 doang ya. Nah, sekarang kita copy, kita terapkan di mana tadi bos? Ini aja, button 1 ya. Kita makro, kita edit button 1. Ini belum selesai tadi ya mengisinya ya. Kita pastekan di sini dulu. Klik. Apa ini? Oh, ini hapus nih. Nah, ini hapus. Kalau tanda kayak gini ya, berarti ini harus di-enter. Karakternya ini kasih spasi. Nah, kayak gini, ini ngelanjutkan. Kalau tanda ini melanjutkan. Tapi kalau mau jadi satu tempat, ininya dihapus. Tuh, ya. Jadi ketika dijalankan, ini titik active set offset 0,0 titik value sama dengan enggak usah, ini matikan dulu karena tadi belum selesai ku jelaskan. Lanjutkan dulu gini. Tuh, lanjut ya. Yes, tuh selesai. Ulangi lagi. Muncul kan? Apakah Anda ingin melanjutkan? Itu fungsi message box kalau ada tulisan PB yes atau no. PB yes no berarti dibuat ada pilihan berupa pertanyaan. Pertanyaan tuh di sini namanya konfirmasi. Kita lihat lagi ulang. Konfirmasi muncul di sini, baru di sini ada muncul tanda tanya, ada pilihan gini. Ya, dijawab yes atau no. Ketika di yes ya sudah. Oke. Sekarang kembali ke saldo tadi. Rank C3 titik C select. Ya, fokus. Rumus saldo tadi jika ya. If rank jangan, kita bikin variabel dim saldo as apa tuh kalau angka currency aja ada ya, variabel namanya currency ya. Dim saldo as currency. Saldo adalah miliknya siapa? Saldo adalah punya si active cell offset titik 0,0 titik value. Nah, kadang-kadang orang nggak mau muncul langsung active cell titik value. Active cell yang value mana? Rank C3. Paham logikanya? Nah, kalau nggak paham nggak apa-apa, dunia aja ini. Ntar abang naikkan biar abang memahami lagi. Ini kita hapus. Ya, saldo adalah active cell offset 0,3 titik value. Baru ini kita copy. Ya, kalau kurang dari 0 maka mencukupi. Kalau di atas, kalau di bawah tidak mencukupi. Oke, apakah yes? Muncul saldo mencukupi. Kayak gitu maksud logikanya. Mau praktek? Belum kuliah gitu loh, praktek. Oke, lanjut lagi ya. Kutuntaskan sampai bab 2. Nanti kita selesaikan bab 2 ini dulu ya. Karena kita 11 bab cuy. Oke, ini contoh tadi. Ini tadi fungsi message box. Kemudian ada fungsi input box. Input box apa fungsinya tuh? Dim nama input box, masukkan nama Anda. Ya, fungsi input box.
Nama yang dimasukkan adalah nama ini, kita copy, copy. Kita coba di sini. Maksudnya input box itu apa? Kita bikin button baru aja. Sebentar. Ini save. Loh, kenapa ini coy? Oh, lagi ngerekam tadi. Insert button. Nah, new. Mana new? Control ke sini ya. Ini abang naikkan. Cek mana tadi? Cek saldo button 2. Kok namanya cek saldo button 2? Oh, gelap ya. Klik. Muncul input box. Namanya siapa? Angga. Klik. Nama yang dimasukkan adalah Angga. Itu input box. Ada klik pesan di sini, klik input box, masukkan apa. Jadi ketika diokekan masuk di sini, nama Angga, muncul lagi alamat apa, masuk lagi di sini ketika diokekan. Perintah kayak gitu. Ya. Oke. Sebagai gambaran biar kamu merasa ilmu itu terlalu luas, kita buka YouTube. Jadi PBA ini benar-benar jadi bahan PBA Excel. Nah, ini tuh PBA beginner makro PBA ya, Excel beginner, dan ini jadi standar internasional perkuliahan di luar negeri kayak gini. Ya, kalau di Unmul nggak akan dapat mata kuliah kayak gini karena mereka bukan politeknik. Ya. Kamu jurusan teknik, kenapa dikatakan akuntansi itu jurusan teknik? Ya, administrasi teknik ya, karena tekniknya ini, kamu menciptakan sesuatu. Ada tekniknya, metodologinya. Menciptakan. Kalau orang arsitek kan menciptakan rancangan gambar sampai mereka ngaduk semen bikin bangunan ya. Kalau kalian merancang aplikasi, mulai desain sampai kalian menciptakan aplikasi, di situ tekniknya. Makanya semua program bisnis ya pasti ini tuh tampilannya, bikin dashboardnya apa di sini tuh, belajar cepat mudah, karena inilah yang dipakai kerja, termasuk tips-tips piutang apa semua tuh. Sampai aku sendiri kan bikin akun YouTube untuk ngajar mata kuliah ini. Mana? Angga Kusuma PBA Excel. Muncul, ya kan? 7.000 subscriber tuh. Ya kan? Refreshing pagi. Ya kan? Nih, ini contoh-contohnya materi-materinya. Jadi ada beberapa yang penting ini. Tuh, materi-materi semua tuh. Ini aku nyanyi karaokean. Tuh, query penjualan kalau untuk akses. Jadi untuk akses Excel, cuman yang belum kumasukkan mata kuliah pemrograman web. Belum. Karena aku sudah lupa. Terus pemrograman web sama pemrograman berbasis iOS sama Android. Ya, karena sekarang orang jualan kan bukan lagi pakai Mayop dari HP, ke Tokopedia aja, ke toko pasar pagi, tek pakai HP dia. Ya. Kita belum sampai situ. Karena kita kuasain ini dulu. Karena kita orang administrasi keuangan. Ini yang lebih utama daripada bikin aplikasi kayak gitu. Paham maksudku? Oke. Sudah jam 8.49. Berapa menit sudah aku bicara? Astagfirullah, 48 menit. Ya. Biasanya 40 menit sudah tidak tahan mahasiswa. Masih sanggup lanjut? Kalau tidak langsung praktek. Nah, materi Infokbo menampilkan nih. Kalau dalam dunia akuntansi atau administrasi keuangan, Infokbo nilai transaksi, konfirmasi sebelum penghapusan data, memberitahu pengguna setelah menyimpan data. Jadi kalau data dihapus, kita bikin konfirmasi, data akan dihapus, apakah siap melanjutkan, kayak gitu. Tapi kalau login, siapa di sini punya M-Banking? Punya semua. Login tidak pernah kan muncul selamat datang kan? Nah, tapi kalau error baru muncul pesan error, password salah. Ya.
Gara-gara kemarin aku cuci motor, tanganku ini langsung berkerut ya. Aku pakai aplikasi M-Banking, klik-klik kok nggak muncul-muncul, akhirnya terblokir akunku. Harus ke bank lagi bikin reset akun gara-gara sidik jariku ini mengkerut. Jadi touch screen-nya nggak bisa aktif sensor. Nah, hati-hati kayak gitu pengalaman ini. Stres lagi ke bank lagi ya. Nah, perintah-perintahnya property, message board, data filter, rank, active cell offset, kemudian di sini selection SL down, show, unlet me. Ini akan kamu pahamin ketika nanti kita sambil praktek. Kalau sekarang nggak akan paham. Ya, kalau aku ceritakan ini, jadi kita sambil praktek. Sudah aku cepatkan aja. Studi kasus bab 2 langsung dah. Bab 3 nggak usah dulu ya. Bab 3 nanti aja ya. Kita praktek dulu yang sederhana. Kita tutup ini. Modulnya kita tutup. Kalian ikutin aku ini mau ngapain. Nanti kamu coba. Lihat dulu di sini. Mau istirahat dulu kah? Sudah, 15 menit istirahat. Ini ku stop dulu. Buka dulu Excelnya, siapkan ininya.